Halo adik-adik, puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Sebelum kakak menyampaikan kebenaran firman Tuhan, karena adik-adik belum tahu nama kakak, kakak ingin perkenalkan nama kakak saya, nama kakak yaitu Jeffrey Sumampau dan sekali lagi nama kakak Jeffrey Sumampau. Nah, sebelum kita melihat satu kebenaran firman Tuhan, kita akan masuki doa. Mari mungkin adik-adik di rumah yang sementara lagi nonton, mari kunci tangan kita berdoa kepada Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur hanya kepadamu Tuhan. Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur apa yang kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, karena kakak sudah berdoa dan kakak ingin membacakan kebenaran firman Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang dari 30 sampai ke 36, tetapi kakak ingin hanya membaca ayat yang ke-34. Kakak bacakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Nah, adik-adik bisa melihat bahwa pada ayat yang ke-34, Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Nah, menjadi judul pada pagi hari ini adalah menjadi anak Tuhan. Nah, kita melihat bahwa pada ayat yang ke-34, Yesus berkata kalau kita itu berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, kalau ingin menjadi anak Tuhan, tentu ada persyaratan yang harus adik-adik lakukan supaya kita tetap menjadi anak Tuhan, yaitu kita meninggalkan dosa. Nah, mungkin adik-adik yang nakal, yang suka marah-marah atau suka berkelahi. Nah, kalau kita ingin menjadi anak Tuhan, tentu kita harus tidak berkelahi dengan teman, jangan kita berkelahi. Tetapi kalau kita ingin menjadi anak Tuhan, tentu ada persyaratan yang harus kita lakukan, yaitu kita jangan pernah berkelahi dengan teman, apalagi kita mencuri yang bukan milik kita. Nah, kalau kita ingin mempertahankan kita tetap menjadi anak Tuhan, tentu kita harus melakukan peraturan dan apanya maunya Tuhan. Nah, supaya kita tidak diakui sebagai hamba dosa, kalau kita tidak mau dikatakan sebagai bukan anak Tuhan, kita harus menuruti apa yang maunya firman Tuhan katakan, bahwa kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, tentu kita harus mengikuti peraturan-peraturan Tuhan yang Tuhan perintahkan bagi kehidupan kita, apalagi begitu bagi adik-adik yang masih kecil-kecil. Kalau orang tua menyuruh, ikuti aja perintah orang tua. Kalau kita ingin menuruti perintah orang tua, maka itu suatu kewajiban bagi adik-adik, karena menjadi anak Tuhan yaitu harus dengar-dengaran kepada orang tua, tidak melawan kepada orang tua. Jangan ketika dimarah, janganlah mau dikatakan jangan kita juga marah kepada orang tua. Ketika orang tua menyuruh, ikuti apa yang orang tua suruh, dan jangan pernah melawan dan jangan pernah membantah perkataan orang tua. Kalau kita ingin menjadi anak Tuhan, biarlah kita selalu dengar-dengar kepada orang tua, biarlah kita menuruti apa yang maunya orang tua. Ketika orang tua menegur, dengarlah ketika orang tua menegur. Nah, kalau kita ingin menjadi anak Tuhan, biarlah kita terus menjadi anak-anak Tuhan yang baik kepada orang lain, baik kepada teman, begitu
juga kepada orang tua baik, yaitu dengar-dengaran ketika orang tua menegur atau orang tua menyuruh buat adik-adik untuk sesuatu, lakukan aja. Karena kalau kita menjadi anak Tuhan, banyak persyaratan yang harus dilakukan supaya kita bisa tetap menjadi anak Tuhan. Nah, kakak baca sekali lagi ayat yang ke-34. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Nah, di sini dikatakan kalau kita berbuat dosa adalah hamba dosa. Tentu semua buat adik-adik tidak mau menjadi dikatakan sebagai hamba dosa, tetapi kita menjadi anak-anak terang, menjadi anak Tuhan. Nah, karena kalau kita menjadi anak Tuhan, tentu kita harus menuruti apanya yang Tuhan suruh kepada kita semua. Buat adik-adik yang ada di rumah, marilah kita melakukan kebaikan kepada teman kita, saling mengasihi. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita sesama manusia harus saling mengasihi, saling menolong. Nah, itulah kalau kita menjadi anak Tuhan, saling juga menolong, saling mengasihi sesama teman. Jangan pernah berkelahi, apalagi kakak tadi sudah katakan, jangan mencuri ketika bukan milik buat adik-adik ya. Jadi pesan kakak bahwa menjadi anak Tuhan harus turuti apanya maunya Tuhan. Jangan berkelahi, jangan marah-marah, jangan begitu banyak yang harus dilakukan, yaitu jangan berkelahi lah. Kalau masih adik-adik, kalau ada teman yang membuat adik-adik marah, biarlah adik-adik itu mengasihinya, jangan memarah juga, tetapi ampunilah ketika teman adik-adik itu membuat kesalahan. Tetapi ketika mereka buat salah kepada adik-adik, lakukanlah kebaikan, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ketika mereka berbuat jahat, adik-adik lakukan kebaikan. Haleluya, amin firman Tuhan. Nah, karena kakak sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kita akan menutup doa kita pada pagi hari ini, doa firman. Mari buat adik-adik di rumah, kita kunci tangan, kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kami ingin tetap menjadi anak-anak Tuhan, biar Tuhan selalu memimpin kami Tuhan, menolong kami Tuhan, supaya Tuhan kami mampu Tuhan untuk melewati setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Buat adik-adik yang di rumah, kesan kakak, biarlah setiap hari baca Alkitab, jangan pernah main-main. Biarlah adik-adik baca Alkitab. Ketika maksudnya sebelum baca Alkitab itu kakak ingin menyuruh adik-adik berdoa, supaya ketika adik-adik baca Alkitab, adik-adik bisa mengerti dan memahami tentang kebenaran firman Tuhan. Dan jangan bermain, tetapi memberi peluang untuk ketika baca firman, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah adik-adik di rumah, biarlah selalu berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, supaya adik-adik ke depannya nanti menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa menjadi berkat bagi orang lain dan bisa menyenangkan orang tua yang ada di rumah. Puji Tuhan.